Selama 53 tahun sejak diresmikan pada 26 November 1967, sebanyak 8 pendeta telah mengabdi sebagai pelayan, sahabat, dan keluarga bagi jemaat GKJW Ngawi. Salah satunya Pendeta Galih Fendi Kristianto yang melayani pada tahun 2017 hingga 2020. Kami bertanya pada beberapa warga jemaat bagaimana sosok Pendeta Galih Fendi Kristianto di mata mereka. Dan ini jawabnya. Ini pertama kali datang kebetulan pas bapak itu meninggal. Jadi baru datang mungkin baru berapa hari ya, mungkin belum melayani, pokoknya baru datang tapi kok langsung datang ke sini gitu loh. Langsung terjun gitu ke bawah ya. Kita senangnya itu. Langsung perhatian, oh iya keluarganya Pak Silaban di sana bapaknya baru meninggal, langsung ke sini. Jadi doakan, kita mau berangkat ke Sumatera, terus langsung didoakan. Padahal kita belum kenal itu, kan belum dikenalkan di gereja. Kalau secara pribadi saya lihat itu Pak Pendeta itu ya mungkin karena beliaunya masih muda masih muda, jadi jiwanya masih penuh dengan semangat dalam melayani. Tapi ya ada juga ini, kalau dilihat walaupun dia masih muda tapi dalam pelayanan dia artinya bisa ngomong gitu, baik dari anak-anak, pemuda, remaja, semua sampai orang tua. Adi Yuswo pun beliaunya kan bisa membaur, bisa ngomong, akhirnya disenangi banyak orang kan Pak Pendeta. Belum, tapi ada satu dua orang orang-orang Armet sini nanya, itu siapa ya? Oh itu Pak Pendeta. Terus Pak Pendetanya kami di gereja sini, oh itu Pak Pendeta. Iya, Pak Pendetanya kok muda ya, masih muda terus ganteng lagi. Terus udah nikah? Sudah gitu. Iya, soalnya muda. Jadi mereka kayak nggak percaya gitu kalau itu Pak Pendeta. Setiap ketemu mesti yang pertama ditampilkan itu senyum, ketawa. Nah seperti itu Pak Pendeta. Jadi ketawa dia, ketemu siapa aja ketawa. Gimana kabar? Gitu. Mau anak-anak, halo, gimana kabar? Senyum dulu gitu. Jadi enak gitu, nggak kita jemaatnya nggak bosan, enggak, tetap menyatu antara anak, pemuda, remaja, orang tua, nggak ada bedanya sama Pak Pendeta itu. Iya, lek Mas Fendi yo wis kayak Masku dhewe. Pertama pindah yo akrab karo, bukane beda-bedake yo karo cah nom, cah tuwa. Iku yo simpel, yo nek pelayanan yo nyenengke, akrab karo wargane kabeh. Yo nek dolan rene yo wis kaya biasa, ora kaya Mas Galih yo klekaran ning kene, ote-ote ngono ya biasa, wis ora Pengalaman saya Pak Fendi itu adalah seorang pendeta yang betul-betul kreatif, menguasai materi di dalam gereja dan bermasyarakat yang positif dengan warga jemaat, mau berkunjung ke rumah masing-masing. Jadi kalau masalah di gereja, Bapak Pendeta Effendi itu sangat betul-betul bersemangat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, terang, dan bisa dimengerti oleh anggota jemaat. Setelah selesai
diperhitungkan oleh Pak Pendi bahwa sudah mengerti oleh warga jemaat, khotbahnya singkat, jadi tidak membawa jemaat ngantuk-ngantuk begitu, tidak, singkat, terperinci, jelas. Tetapi dia tetap memesankan, saya tidak menghendaki warga jemaat memahami kebenaran firman ini. Tetapi sebagai bukti bagi saya, setiap warga jemaat sesudah kembali ke tempatnya masing-masing, harus firman itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan warga jemaat masing-masing, di dalam kehidupan berkeluarga, di berkehidupan bertetangga, dan bermasyarakat. Sebagaimana setelah dipesankan oleh Pak Pendi itu, kalau betul-betul warga jemaat itu setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap perilaku, pemikiran senantiasa untuk menenangkan hati Allah, memuji, membesarkan dan memuliakan hati Allah supaya senang. Itu mengenai masalah materi khotbah. Sesudah materi khotbah ini di bidang kemasyarakatan, dia sangat aktif berkunjung ke rumah keluarga-keluarga. Tidak memandang apakah itu kehidupannya, ya ekonominya bagus ataupun pas-pasan, tetapi dia tetap datang memberikan semangat dalam keluarga itu supaya tetap setia, taat, takluk kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Nah itu yang paling berkesan buat saya. Itu yang bikin saya, di hati saya dan keluarga saya itu Pak Pendeta itu dekat. Bukan masalah lain-lain itu saya enggak pernah berkunjung ke tempat Pak Pendeta itu khusus main, ya enggak pernah. Cuman hanya sekali aja karena orang tuanya Pak Pendeta datang dari mana itu, dari Gunung Kidul, kita nggak bisa jamu, ya Pak Pendeta ya. Ya. Nah, kita nggak bisa jamu ya, ya kita aja ke warung aja. Jadi bentuk rasa kekeluargaan. Jadi soalnya apa? Saya hampir seumuran dengan mertuanya Pak Gali. Mertuanya? Iya, mertuanya. Hampir seumur. Bapaknya Bu Sipra. Jadi kan, kok nggak salah cuma selisih setahun sama saya. berarti kan kayak Pak Pendeta Iya. masih kayak anak kita Kan dulu kayak, kan. Masih muda. jadi nggak dipikir-pikir nggak saya Iya kan, baru nikah 30. umur 25 tahun, ya anak saya Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta tuh ini apa? Luas gitu loh. Luas sama orang tua juga bisa, sama anak muda juga iya. Pak Pendeta duluan ke tempatnya Roni. Iya kan? Itu tangan kanannya itu ini di Gedung Galar itu. Ron, nggak pikiran mau melenceng, tak tempelin gue tak mau. Iya itu Ron itu. Iya. Sesuai. Anak muda harus konsekuen. Dia masih muda loh ya anaknya Pak Pendeta itu ya. Dia bisa menutupi sesuatu yang sakit dalam dirinya dia. Udah mau pindah aja masih ketawa biasa, enjoy gitu loh. Tapi malah yang ini rasanya, iya kayak pengen nangis gitu. iya itu loh. Jadi saya salutnya di situ. Kalau di mata kita khususnya majelis, memang Pak Pendeta itu orangnya apa ya, luwes gitu. Jadi beliau kalau datang mungkin yang lainnya kalau masih anak muda kan sungkan atau gimana. Kalau Pak Pendeta enggak. Iya, langsung halo gimana kabar? Apa kabar? Langsung masuk dari depan langsung ke belakang. Sehat-sehat seperti itu. Dia emang nyelonong ya. Jadi enggak tanpa monggo Pak masuk. Enggak, langsung apa kabar? Oh saya ke sana ya. Oh saya mau lihat ini ya. Seperti itu, jadi enak. Kita juga merasa nggak sungkan-sungkan gitu sama pendeta. Jadi Pak Pendeta pokoknya orangnya luar biasa.
walaupun muda tapi jiwa semangat untuk melayani luar biasa Pak Pendeta itu. Ya pokoknya apik lah nek kanggo aku pribadi. Alasannya apa, Mas? Alasannya ya sing marai aku mari nakal. Sing gane nyeneni. Terus kan nek Masku adoh sing gane ngelekne ya Mas Galih kuwi. Wis iku tok wae. Ya mergo wis koyo Mas dhewe. Jadi tanpa kita sadari itu dikasih cawan. Ya saat itu saya kaget, "Loh, kok dikasih cawan?" Jadi ya dituang lagi banyak sama Pak Pendeta. Kebetulan yang pendamping kiri kanan saya sama Bu Welan. Lah itu cawan. Jadi cuma saya lihat, waduh, mau diminum gimana, besar lagi. Biasanya kan sloki kecil diminum. Akhirnya tanpa sengaja saya ketawa. Saya ketawa walaupun pendeta mungkin merasa ya berhak, mungkin akhirnya saya ditegur di konsistori itu, ditegur karena ketawa itu. Karena nggak terbiasa minum di cawan itu besar itu. Lagian banyak itu dituang sama Pak Pendeta. Iya. Bertiga gitu. Enggak, jadi dua. Oh, berdua. Dua cawan. Jadi saya satu, Bu Elan satu. Jadi masing-masing pegang cawan besar itu. Yang lainnya yang sloki-sloki itu. Akhirnya kan ketawa, sampai jemaatnya juga ya gitu ketawa. Nah begitu Pak Pendeta sudah selesai masuk di konsisten, Bu, jangan begitu, jangan diulangi. Itu yang paling mengesankan buat saya itu, karena saya ditegur sama Pak Pendeta hanya karena minum cawan itu. Terus yang sebenarnya kan seperti itu, harus minum di cawan, kalau boleh biar bergantian gitu katanya Pak Pendeta. Pak Pendeta itu memang orang-orang yang terampil segala kehidupan. Setiap perjalanan kehidupan ada seorang anggota jemaat membutuhkan ini, dia tahu, dia tatap. Setiap katakanlah seperti mengendarai mobil, ada kawan yang Pak Sumadi dulu, dia sudah membaca kurang terampil, memarkirkan mobilnya di tengah tempat ke gereja, dia terus ambil alih. Dia tuh ambil alih, nggak parkir dia. Jadi betul menguasai dia apa keinginan warga jemaat, ditahu dia dan terus dipenuhi dia. Itu makanya bagi saya sangat berkesan dia, bagus, senang saya. Dan keistimewaan dia pernah kebaktian di rumah Pak Bertus itu. Tanya jawab, belum tanya-tanya terus saya tunjuk tangan. Sebenarnya untuk kepentingan orang berjemaat itu tidak terlalu banyak. Saya bilang, kalau sudah tahu firman itu, kebenaran firman itu, mohon dia kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengajari dia, menyimpan di hatinya, memberikan pengertian, supaya setiap manusia itu bisa menyampaikan perkataannya, perbuatannya, pemikirannya, perilakunya terpusat hanya untuk memuji Tuhan. Itu seorang tanggung jawab warga, saya bilang gitu. Apa gunanya kita mempelajari ini kalau tidak tahu sesuatu? Oh iya betul Pak. Aku didung, aku akhirnya wah apa itu tentang semestinya dia, aku sadar juga. Wah, kok jemaah, warga jemaah menanam begitu pas khotbah di rumah, terus tidak mau dia marah gitu loh Pak. Biasanya warga tak usah banyak pertanyaan kan gitu mestinya. Gitu. Unik ya kok, unik. Hanya orang yang kalau menganalisa saya loh, pemikirannya pemikiran kedewasaan hidupnya
tidak mengalami, menganggap biasa saja. Kalau bagi saya Pak Pendi apa itu sangat unik, betul-betul berbahaya bagi diri saya sendiri. Jadi orang nggak tahu, kalau orang hanya sepintas lalu nggak mikir itu unik. Iya betul Pak, unik dia. Di jemaat seperti tadi waktu dia khotbah mikir, sudah dua saya stop, tidak usah terlalu panjang, mereka ngantuk warga, iya toh kan? Iya, kalau orang itu Pak Effendi itu memang kalau bagi saya itu istimewa, unik, memang betul-betul. Buat Pak Galih semangat terus. Saya pendukung Silaban Ono pendukung setia. Sayang sama Pak Galih, sayang sama pelayanannya Pak Galih, rindu akan khotbahnya Pak Galih. Saya berharap, sebenarnya yang paling berharap sekali itu Pak Galih itu kembali ke Ngawi, tapi saya mau bisa berbuat apa kan itu. Mudah-mudahan Pak Galih dikuatkan ya, lagi dengan musim pandemi ini, selalu kuat, selalu jaga kesehatan. Yang penting itu jaga kesehatan biar bisa selalu ini roadshow ke warga-warganya yang marenco-marenco kayak saya. Itu yang penting. Kalau yang di kota dekat sama Pak Galih bisa sewaktu-waktu. Yang penting saran saya itu marenco kayak saya, Pak Galih datangi, didoakan, nitip doanya Pak Galih buat Marsal dan Helen. Ini saat-saat terakhir, tolong didoakan Pak Pendeta biar mereka sukses. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bercerita tentang Pak Galih, saya rasa satu hari satu malam kita bisa ini, gak cukup. Yang jelas ya luweh semangat leh melayani Gusti, padha sing ning Ngawi. Nek iso ya luwih apik. Muga wargane ya seneng kaya ning kene. Yo kene merasa kehilangan gak apa-apa. Muga-muga oleh pendeta sing padha karo Mas Pendi nek iso sing luwih iso ben tambah apik warga Ngawi. Muga Mas Pendi ning kono kerasan. Mbak karo adik ya kerasan. Kami memohon kepada saudara-saudaraku yang tercinta, dikasihi Tuhan, warga jemaat dia, Dawar Blandong, kiranya saudara-saudaraku di sana bersukacita, berlapang dada menerima Pak Pendi dan beserta Ibu, bahwa Pak Pendi itu adalah seorang pendeta yang sangat saya kagumi, sehingga suatu kesempatan yang baiklah bagi saudara-saudaraku di jemaat di Daur Blandong ini. Terimalah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, bahwa kita itu berlebih meningkatkan kita menerima penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita terima, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pendapat saya dengan saudaraku yang tercinta di jemaat Daur Blandong. Harapannya seperti itu, bukan cuma di jemaat, ya harapan seluruh gereja lah, GKJW khususnya bisa menerima pendeta apa adanya gitu, tanpa melihat latar belakang kehidupan dia di masa lalu atau gimana dia sebelum menjadi pendeta. Biasanya kan seperti itu. Ya, semoga bisa menerima Mas Pendi dengan baik, dibimbing lagi. Namanya jenenge cah nom mesti J. J ya. Ya nek kaku wajar. Tapi sebenarnya wongnya apik banget. Kami
memesankan kepada Bapak Pendi, pendeta Pendi, setelah mendapat tugas di Daur Blandong, kami mengharapkan semoga Pak Pendi disertai Tuhan sehingga jemaat Daur Blandong bisa mengerti, menguasai, dan mengikuti bagaimana kehendak Tuhan, supaya betul-betul jemaat di sana, di daerah Mojokerto sana, menjadi jemaat yang berkualitas, takluk, taat, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu pesan saya. Saya juga berpesan kepada Ibu Sapitri, istrinya itu. Saya nyun maaf karena saya itu orang Batak, lidah saya. Ya maaf ya. Ibu siapa? Ibu Sifra beserta anak tercinta. Seraya Ibu Sifra senantiasa bersukacita, memberikan dorongan, semangat kepada Pak Pendi, Pak Pendi di dalam melaksanakan tugasnya. Dan jangan lupa memakai masker, jarak, pelihara jarak, dan cuci tangan. Itu pesan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya dah. Siap, siap. Kumban, masa kumban. Dikumbang. Kumban mana sih? Dikandane gue parah dinyatakan itu loh. Yo yo. Dah, arep tanya apa ngono lho. Main mau Bu. Itu pau. Kan momen-momen lu ning ngene. Momen-momen